Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, pada chapter sebelumnya berakhir saat pertarungan antara Sekte Hellion Flame dan Sekte Ultimate Clarity akan segera dimulai, di mana petarung awalnya adalah Yanmo dengan Wookiee. Nah, tadi Mimin cuman lihat sekilas aja ya apa yang terjadi pada chapter 708, tapi kayaknya ada beberapa adegan yang di-cut dari versi novelnya. Seperti seharusnya ada pertarungan dahulu antara Sekte Universal Recteus melawan Sekte Hellion Flame, di mana Sekte Hellion Flame tidak segan-segan membantai seluruh anggota Sekte Universal Recteus yang sama sekali awalnya tidak ingin bertarung. Ya, semenjak bertarung melawan Yelin, semangat juang dari Sekte Universal Recteus merosot sepenuhnya, sehingga mereka pun tidak memiliki niat untuk bertarung. Tapi Sekte Hellion Flame tidak selembek Sekte Ultimate Clarity, sehingga mereka pun mendapatkan kerugian yang begitu besar. Nah, entah ya scene ini itu ada tapi Mimin kelewat atau memang di skip. Dan mari kita lanjutkan pembahasan pertarungan antara Yanmo melawan Wookiee. Keduanya adalah kapten dari masing-masing sekte. Tentunya di awal pertarungan Wookiee sedikit Yanmo, yaitu ia tidak ingin Wookiee menyerah saat merasa tertekan, sama halnya dengan Zhou Dezu. Tapi tentu saja Yanmo tidak akan melakukan hal sekonyol itu. Apalagi Yanmo juga menganggap Wookiee sebagai rival sejatinya, yang mana bahkan saat pertarungan dimulai Yanmo langsung menggunakan domain jiwa. Ya, itu adalah pertarungan pertama di antara seluruh sekte di mana seseorang menggunakan domain jiwa. Naga ilahi yang diagungkan juga bahkan nampak terkejut dengan kemampuan dari Yanmo. Walaupun mungkin kehebatannya di bawah Zovan ataupun Yelin, tapi tetap bakat dari Yanmo dan juga Wookiee tidak bisa diremehkan. Nah, melihat jika Yanmo menggunakan domain jiwa, nampaknya Wookiee pun akhirnya tidak ragu lagi, yang mana pada akhirnya Wookiee juga menggunakan domain jiwa. Ya, pertarungan antara domain jiwa pun dimulai. Nampaknya domain jiwa Yanmo sedikit ditekan, dan dari kursi penonton nampaknya Zovan sangat menikmati pertarungan tersebut. Bentrokan domain jiwa itu untuk menunjukkan domain jiwa manakah yang lebih kuat, karena domain jiwa tidak bisa ditiban dengan domain jiwa lainnya, yang artinya pertarungan antara Yanmo dengan Wookiee untuk memperlihatkan domain jiwa manakah yang lebih kuat. Melihat pertarungan tersebut, Zovan pun mulai terngiang kembali masa-masa pahitnya saat terjebak di dalam Lighting Canyon, di mana bahkan dengan kemampuannya Zovan hampir tidak bisa menahan serangan dari petir ungu yang terus saja mengincar dirinya. Tapi untungnya ada sebuah perantara, yaitu telur dari QR yang bisa membuat Zovan bertahan. Tidak hanya itu, berkat telur dari QR juga Zovan berhasil menyerap kekuatan dari petir ungu, dan nampaknya cara itu mungkin akan sedikit berhasil saat berhadapan dengan Yelin. Ya, jika menggunakan sebuah perantara, Zovan berharap bisa menyerap api emas milik Yelin. Pertarungan antara Yanmo melawan Wookiee masih terus berlanjut. Yanmo nampaknya berusaha menggerogoti domain jiwa milik Wookiee menggunakan ular api miliknya. Dari luar memang terlihat jika Yanmo diuntungkan, tapi ternyata Wookiee memiliki sebuah rencana lainnya. Saat domain jiwa milik Yanmo terus ingin
melahap domain jiwa miliknya, Wu-King pun sedikit melonggarkan atau bahkan melepas domain jiwa miliknya, sehingga domain jiwa milik Yanmo seolah-olah melahap tubuh Wu-King sepenuhnya. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah trik. Saat domain jiwa milik Yanmo melahap Wu-King, ia pun kembali mengaktifkan domain jiwanya, sehingga domain jiwa milik Yanmo pun terperangkap, dan tentu saja itu membuat kekuatan Yanmo turun drastis. Dari sana Yanmo pun memilih untuk menyerah. Ia pun berkata, "Sepertinya aku masih belum bisa mengalahkanmu." Ya, beda halnya dengan Zhao Dezu yang menyerah di tengah-tengah pertarungan. Yanmo menyerah karena telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi sayangnya ia masih belum bisa mengalahkan Wu-King, dan Yanmo masih menganggap jika Wu-King adalah talenta terbaik di benua barat. Wu-King sedikit merendah karena apa yang dikatakan Yanmo terlalu berlebihan. Gelar yang terbaik di dataran barat kini bukan ada di tangannya lagi. Tentu saja itu merujuk kepada Zofan dan juga Yelin, tapi Yanmo tetap berpikir bahwa yang terbaik di dataran barat adalah Wu-King, karena Zofan dan juga Yelin bukanlah manusia, mereka adalah monster. Setelah mengakui kekalahannya, Yanmo pun langsung meninggalkan arena pertarungan bahkan sebelum juri memutuskan. Begitu juga dengan Wu-King, tapi nampaknya juri telah melihat siapakah pemenang dari pertarungan ini dan mengumumkan jika Sekte Ultimate Clarity pun menjadi pemenangnya. Dan pertarungan selanjutnya pun terus berlangsung. Masing-masing dari anggota sekte pun menunjukkan pertarungan terbaik mereka. Walaupun mungkin mereka merasa kalah di awal, tapi tidak ada yang menyerah. Mungkin itu semua terjadi setelah menyaksikan pertarungan antara kapten masing-masing pihak, hingga pertarungan individu pun berakhir tanpa adanya korban jiwa. Menyaksikan hal tersebut tentu saja membuat Zhao Dezu murka saat bertarung melawan sekte Helion Flame. Bahkan anggotanya yang berniat untuk menyerah tetap diserang sampai mati. Tapi saat bertarung melawan sekte Ultimate Clarity, nampaknya sekte Helion Flame sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh lawannya. Ya, itu semua terjadi karena sekte Helion Flame menghormati sekte Ultimate Clarity yang sama sekali tidak mundur walaupun lawannya jauh lebih kuat. Begitu juga sebaliknya, hingga pertarungan individu pun berakhir dan lanjut dengan pertarungan kelompok, yang tentu saja pertarungan kelompok dimenangkan oleh sekte Ultimate Clarity karena adanya Yelin. Sebenarnya Yelin ingin menggunakan trik yang sama dengan Zofan, yaitu memaksa dirinya melawan seluruh anggota sekte Helion Flame. Tapi Wu-King menolak rencana tersebut karena akan menjatuhkan harga diri dari Yanmo. Oleh sebab itulah Wu-King akan berhadapan dengan Yanmo, adapun Yelin akan berhadapan dengan sisanya. Dan alhasil sekte Ultimate Clarity pun mendapatkan kemenangan mutlak. Selanjutnya adalah pertarungan kelompok antara sekte Ultimate Clarity melawan sekte Universal Recteus. Tapi sebelum pertarungan dimulai, nampaknya mereka lebih memilih untuk menyerah, dan itu membuat Yelin begitu kesal. Bagaimana bisa mereka menyerah bahkan sebelum bertarung? Oleh sebab itulah Yelin langsung melemparkan serangan api emasnya kepada 3 anggota sekte Universal Recteus, dan itu berakhir dengan kematian ketiganya. Zhao Dezu merasa sangat terpukul karena ketiga anggotanya yang baru saja dimusnahkan oleh Yelin merupakan orang-orang berbakat. Tidak hanya kalah, mereka juga mendapatkan kerugian yang besar karena 3 anggotanya telah
telah tereliminasi. Dan sepertinya Sekte Universal Recteus masih menggunakan trik yang sama, yaitu menyimpan kekuatan mereka untuk bertarung dengan para pemula yang mengincar sekte peringkat atas, yaitu Sekte Demonic Scheme dan juga Sekte Dewa Pedang. Tapi sayangnya rencana tersebut tidak berjalan mulus, yang mana bahkan mereka mendapatkan banyak sekali kerugian selama prosesnya. Pertarungan sekte peringkat superior pun berakhir sepenuhnya dengan Sekte Ultimate Clarity berada pada posisi pertama, Sekte Hellion Flame pada posisi kedua, dan Sekte Universal Recteus berada pada posisi ketiga. Lalu pertarungan selanjutnya yaitu pertarungan antara sekte superior melawan sekte penantang dari sekte peringkat tengah akan diadakan 3 hari ke depan. Zovan masih menatap ke arah Yelin. Tentu saja saat ini posisi sekte Demonic Scheme sudah sangat baik jika dilihat dari tujuan awalnya, dan Zovan juga tidak memiliki keuntungan besar jika harus berhadapan dengan Yelin. Jadi dari sudut pandang hematnya, seharusnya Zovan lebih memilih untuk menyerah. Tapi anehnya, walaupun Yelin tidak akan mudah untuk dilawan, Zovan tetap ingin bertarung melawannya. Mungkin itu semua karena ada darah hewan suci di dalam tubuhnya, sehingga secara alami rasa persaingan terus saja muncul. Ya, ada berbagai skenario yang dipikirkan oleh Zovan saat berhadapan dengan Yelin, tapi sayangnya bahkan tidak ada satu skenario pun yang benar-benar bisa mengalahkan Yelin. Itu membuat Zovan menjadi sedikit putus asa hingga seseorang pun berkata, "Saudara Zo, apakah Anda baru saja merasa takut?" Ternyata itu adalah Wentao dari Sekte Dewa Pedang. Kehadirannya juga membuat Zovan sedikit terkejut. Zovan pun menanggapinya, "Aku takut?" "Tentu saja tidak." Lalu Wentao pun menambahkan, "Oh begitu, awalnya aku menganggap jika kau ketakutan saat harus berhadapan dengan Yelin. Tapi sepertinya itu bukanlah rasa takut, melainkan rasa semangat." Terjadi perbincangan kecil antara Wentao dengan Zovan yang intinya itu berkaitan dengan pertarungan selanjutnya, di mana Sekte Dewa Pedang nampaknya lebih memilih untuk menyerah jika harus berhadapan dengan Yelin. Alasannya tentu saja sederhana, karena hampir seluruh anggota Sekte Dewa Pedang terluka parah. Bahkan dengan pil pemulihan setidaknya butuh 1 tahun penuh agar mereka pulih sepenuhnya. Tentu saja sebagai pejuang sejati mereka tidak ingin menyerah, tapi kondisi mereka berkata lain, dan pada akhirnya nampaknya mundur adalah pilihan terbaik. Lagi pula selama 1000 tahun terakhir tidak ada atau tidak pernah sekte peringkat menengah naik menjadi sekte peringkat tinggi. Tapi beda halnya dengan sekte Demonic Scheme. Adanya Zovan mungkin bisa membuat sejarah baru di mana sekte peringkat rendah menerobos sampai menjadi sekte peringkat tinggi. Tapi itu semua terserah kepada Zovan apakah akan melawan atau tidak. Setelah perbincangan terakhir, muncul lagi sosok tak terduga yang bahkan sampai membawa Zovan ke tempat lainnya. Itu adalah Dan Kingseng. Ia nampak begitu marah. Awalnya Zovan mengira jika Dan Kingseng telah menyadari bahwa pedang Atlas telah ia curi, tapi ternyata bukan itu. Ada 2 jalan untuk menuju tambang suci, yaitu arena pertarungan dan jalan alternatif. Sayangnya selama pertarungan sekte peringkat tinggi, jalan alternatif telah dikunci sehingga Dang Kingseng tidak bisa menuju ke sana. Adapun jalan kedua, tentu saja Dang Kingseng bisa menerobos masuk saat pertarungan tengah berlangsung, tapi tentunya ia tidak akan luput dari mata naga yang diagungkan. Oleh sebab itulah Dan Kingseng meminta bantuan Zovan. Tentunya Zovan nampak begitu terkejut dan juga lega.
terkejut, yaitu bagaimana cara membantu Dan Kingseng. Jika berpura-pura masuk ke dalam tinnya, pasti naga ganda yang diagungkan langsung menyadari hal tersebut. Adapun lega karena Dan Kingseng nampaknya masih belum menyadari jika pedang Atlas telah ia curi. Tapi permintaan Dan Kingseng nampaknya benar-benar membuat Zovan shock. Ia berkata akan membutuhkan bantuan Zovan untuk bisa menerobos masuk ke dalam tambang suci saat pertarungan tengah berlangsung, dan caranya adalah dengan bersembunyi di dalam cincin penyimpanan Zovan. Tentu saja awalnya Zovan menolak rencana tersebut karena cincinnya hanya bisa untuk menyimpan barang saja. Tapi Dan Kingseng menolak alasan tersebut karena Dan Kingseng yakin Zovan memiliki cincin yang bisa menyimpan makhluk hidup. Zovan ingin membantahnya, tapi Dan Kingseng meyakinkan jika Zovan harus melakukan hal tersebut karena jika tidak, ia akan membongkar segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Zovan, termasuk bagaimana cara Dan Kingseng mendapatkan peta menuju tambang suci. Pada akhirnya, Zovan pun tidak bisa menolak permintaan beresiko tersebut. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Dan Kingseng melarikan diri di tengah-tengah pertarungan? Karena pastinya naga ganda yang diagungkan tidak akan terkecoh dengan mudah. Lalu Dan Kingseng pun berkata, "Nah, tenang saja, mari gunakan trik yang kau gunakan sebelumnya, yaitu menarik perhatian selama pertarungan." Ya, itu adalah sebuah trik yang digunakan oleh Zovan agar lukanya dianggap diterima oleh Wen Tao, padahal luka tersebut tercipta akibat serangan dari pedang Atlas, dan rencana tersebutlah yang akan digunakan agar Dan Kingseng bisa menyusup. Jadi rencananya Zovan harus disibukkan dalam pertarungan, dan di tengah-tengah pertarungan tersebut Zovan akan melemparkan cincinnya ke titik buta sehingga Dan Kingseng bisa melarikan diri dan menuju tambang suci. Tapi ada permasalahan lainnya. Satu-satunya lawan yang bisa membuat seluruh penonton teralihkan adalah saat Zovan berhadapan dengan Yelin. Yanmo memang kuat, tapi Zovan pernah mengalahkannya, jadi mungkin akan terlihat canggung jika Zovan melembek saat berhadapan dengan Yanmo. Itu artinya satu-satunya cara agar rencana tersebut bisa berjalan mulus adalah saat Zovan bertarung melawan Yelin. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.